sandiwara radio ini dengan judul Raja Berekor. Diambil dari cerita masyarakat Pulau Belitung, hasil kerjasama 90,5 FM Sisnet Radio dan Sanggar Kemuning. Pengisi suara Gusnata sebagai Surin, Aulia sebagai Runut, Aditya Putra sebagai Hulu Balang, Mia Agustina sebagai Dayang, Latif sebagai Demang Usuk, Bahrul Ulum sebagai Raja Berekor, Bangsis sebagai Tuk Sikun. Diproduksi oleh Sisnet Radio. Cepat kalian angkat barang-barang ini. Hei, hati-hati. Nanti kalau rusak barang yang kau angkat, bisa rusak juga hidupmu. Kita sekarang sudah sampai di tempat yang telah disepakati. Sultan Palembang memang memberikan Mataram hadiah yang luar biasa. Iya, Sinuwun. Tempat ini nampaknya sangat bagus untuk dikembangkan menjadi daerah yang sangat makmur. Iya, meski Sultan Palembang hanya memberikan tahta untuk satu ngabehi saja, aku rasa itu sudah cukup. Dan satu lagi, mulai sekarang kau jangan panggil aku Sinuwun lagi. Panggil saja aku Tuan. Sebab di tanah ini kita sudah melepaskan gelar dari Mataram, Lubalang. Sekarang kita adalah bagian dari mereka. Iya, Sinu. Maksud saya, iya Tuan, baik. Ngomong-ngomong, mana utusan dari Sultan ya? Dari tadi saya tidak melihat dia. Kalau tidak salah namanya itu Usuk. Oh iya, Demang Usuk. Saya Demang Usuk, Tuan. Sayalah yang diperintahkan oleh Kesultanan untuk mendampingi Tuan berada di sini. Oh, ya. Baiklah, Bang. Setelah barang-barangku selesai diangkut, kita segera bergerak. Demang Usuk menyadari keadaan yang ada pada tubuh Raja Berekor. Pada bagian belakang Raja terdapat anggota tubuh yang aneh. Maaf Tuan, maaf jika saya lancang. Tapi itu yang di pantat Tuan itu apa ya Tuan? Berani sekali mulut kotormu itu mempertanyakan hal seperti itu. Maafkan saya Tuan, saya tidak bermaksud lancang Tuan. Oh, sudahlah Hulu Balang. Bukankah itu hal yang biasa? Ya memang tubuhku inilah yang aneh. Jangan salahkan dia. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Ya Tuan, mari. Warga kami telah siap menyebut Tuan. Ngabehi Buding sekarang sedang mengadakan pesta untuk menyambut datangnya Tuan. Oh, luar biasa sekali. Raja Berekor mungkin gembira mendengar kabar bahwa dirinya telah disambut oleh warga Buding. Mereka berjalan dengan perasaan yang berdebar, tidak sabar melihat warga yang akan gembira menyambut sosok pemimpin baru mereka. Di tengah perjalanan, Raja Berekor bercakap-cakap dengan Demang Usuk, bertanya tentang keadaan Buding. Buding merupakan daerah yang punya segalanya Tuan. Hasil kebun kami sering kami jual ke pedagang-pedagang dari Tanjung Pura Tuan. Kami juga banyak menempah hasil besi menjadi parang, pahar, hingga barang lain yang kami kirim ke Cirebon Tuan. Oh, luar biasa ternyata negeri ini. Aku curiga bahwa keris yang ada di Mataram dan juga keris yang aku bawa ke sini, aku curiga ini dibuat dari sini loh, Demang. Bisa saja Tuan. Sebab kualitas besi di sini sangat berbeda dari besi di tanah lainnya Tuan. Luar biasa. Aku jadi tidak sabar maksudku memberdayakan kekayaan yang ada di tanah ini. Tenang saja Tuan. Semua akan lancar kalau ada pelicinnya Tuan. Pelicin? Oh. Pelicin. Ya, aku paham. Pelicin.
Mereka bercerita dengan seru, merencanakan hal-hal apa saja yang akan mereka kerjakan di Tanah Buding. Mulai dari pertanian lada, pembabatan hutan untuk ditanami kebun sawit, hingga penambangan timah untuk nantinya diolah dan dijual dengan harga yang fantastis. Sesampainya mereka di tengah kampung, warga menyambut kedatangan raja. Riuh teriakan warga yang senang akan kedatangan raja, dihiasi dengan tabuh gendang dan musik-musik gambus. Tarian-tarian dari anak-anak gadis menambah keceriaan suasana hari itu. Woi, orang kampung! Dengan adanya raja ini, pasti kampung kita akan lebih makmur dan maju. Raja kita datang. Raja yang baru akan membangun negeri. Hidup raja. Hidup raja. Hidup raja. Terima kasih atas penyambutan yang luar biasa ini. Aku akan membangun Buding lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Mari Tuan, silakan duduk. Kami ingin menyajikan hidangan yang lezat untuk Tuan. Demang, bukannya aku lancang tidak ingin duduk di sini. Tapi kalau melihat dari kondisi tubuhku, lalu kursi yang kau sediakan, agaknya aku akan kesulitan duduk. Ekorku akan terjepit, Demang. Oh, baik Tuan. Saya segera ambilkan penggantinya. Sudin! Ya Tuan. Tolong kau ambil tempayan gede nih. Hidang duduk raja nih. Baik Tuan. Setelah diambilkan tempayan terbaik yang ada di sana, Raja berekor langsung duduk di atas tempayan tersebut. Sungguh terkejut mereka dengan kejadian yang ada. Tempayan yang terbuat dari tanah liat itu seketika berubah menjadi tempayan emas. Luar biasa memang raja kita nih. Tempayan yang dari tanah saja bisa berubah jadi emas. Kayak apa mau negeri kita? Pastikan makmur luar biasa. Hidup raja! Hidup raja! Oh, jangan berlebihan, Demang. Ini bukan apa-apa. Dayang, sini cepat. Mana gangan? Dayang datang dengan wajah yang nampak takut. Raut wajahnya seperti cemas dengan apa yang akan dia hidangkan. Ini kami hidangkan makanan yang khas dari tanah kami, gangan pelandok. Dayang, ngaku muka kau nih? Bukannya senang? Macam nak ketakutan gitu? Anak Demang, itu gangana. Lah, salinga, berikan belau tuh. Silakan Tuan, ini gangan pelandok dari tanah Buding. Luar biasa, luar biasa. Ini makanan terenak yang pernah aku cicipi. Raja berekor dengan lahap menyantap gangan yang disajikan tersebut. Semangkuk, dua mangkuk, bahkan satu kuali habis untuk perutnya sendiri. Luar biasa, Demang, Demang. Panggil juru masakmu itu, Demang. Aku ingin tahu bumbu apa sebenarnya yang dia gunakan dalam masakan ini, Demang. Sebab selama aku hidup, aku tidak pernah merasakan makanan selezat ini, Demang. Oh, luar biasa. Dayang, sini. Iya Tuan, ampunkan hamba. Hamba tak sengaja Tuan. Oh, jangan meminta ampunan seperti itu. Kau tidak salah, makananmu ini lezat. Jangan. Ayo bangkit. Ayo. Aku hanya ingin tahu bumbu apa yang sebenarnya kau gunakan dalam membuat makanan ini. Tadi kalau tidak salah, Demang bilang ini gangan. Kau menggunakan bumbu semacam apa? Dan juga ini atau daging apa yang kau gunakan? Oh, luar biasa. Ampun Tuan, hamba tak sengaja. Pas hamba masak, tak sengaja jari hamba teriris. Jadi ujung jari hamba ada teriris juga.
Apa? Ujung jari? Kau katakan ujung jari? Aku tidak salah dengar, bukan? Kau bilang ujung jarimu. Dayang, apa kau ini? Ngapa dak kau buang? Muja tadi demanglah manggil aku. Jadi aku cepat-cepat mawa ke sini. Oh, ya. Ujung jari. Aku paham. Makanan ini dengan ujung jari saja sudah terasa lezat. Oh. Bagaimana nanti kalau seandainya aku menggunakan tubuh manusia? Oh, pasti akan jadi makin nikmat. Hulu Balang! Daulah tuanku. Perintah pertamaku di sini, aku ingin masakan ini menjadi santapanku tiap hari. Dan setidaknya satu orang warga harus menjadi santapanku. Hulu Balang yang mendengar titah tersebut langsung menggerahkan kesaktiannya dan menangkap warga yang ingin dijadikan santapan hari itu. Semua warga panik dan melarikan diri. Beberapa pemuda yang mencoba melawan dipukul mundur oleh kesaktian bertarung Hulu Balang Raja Brekor. Sepertinya betis wanita ini sangat empuk dan manis. Usah makan aku, Tuan. Aku ada anak kecil. Dia nunggu aku di rumah. Hulu Balang! Daulah tuanku. Oh, kalau seperti ini kasihan juga Hulu Balang. Kau dengar tadi kata-kata dia. Kasihan dia dan anaknya Hulu Balang. Penderitaannya harus cepat kita selesaikan. Kasihan kalau seandainya anak dia mati gara-gara kelaparan. Ya karena dia mati dan tidak bisa menyusui lagi. Makasih, Tuan. Tuan memang raja nok baik hati. Hamba pasti setia ngelayani Tuan. Memang luar biasa masyarakat di sini. Wanita ini juga merupakan rakyat yang luar biasa, Hulu Balang. Dia diberi ampunan, langsung mengabdi padaku selamanya. Untuk itu, Hulu Balang, Daulah tuanku. jadikan dia makananku hari ini. Suasana mencekam di Pulau Belitung yang sangat terasa di ujung pesisir utara. Sebab Raja Brekor yang menjadi penguasa Ngabehi Buding sangat suka memakan daging rakyatnya sendiri. Sudah 3 purnama rakyat Buding resah, khawatir apakah mereka yang akan menjadi santapan Raja Brekor berikutnya. Aduh, siapa ini? Kita negaan berdiam gini apa ke? Awak nih, kiapa ini? Kita nggak akan diam saja nunggu dimakan apa ke? Bini kan anak aku lah dimakan raja itu. Terus kini kan siapa pula? Kau Not. Sosok bidin gini. Warga Buding yang sedang berkumpul di rumah Tuk Sikun untuk memikirkan jalan keluar dari keadaan yang mengerikan ini. Kau tenanglah dulu, Din. Bukan gak kau nak kehilangan keluarga. Ada aku, Runot, Deramin, Jenaman. Ada juga warga-warga lain yang ngerasakan hal nok sama macam kau. Kalau sampai bulan raya ini jadi, tapi Raja Jahanam itu lo mati, maka tangan aku sendiri akan mutong kepala dia. Din, Sudin, sabar Din, sabar dulu. Belum sampai kini kau menggal kepala raja itu, kepala kau nak akan misah dari badan kau. Hulu Balang raja itu luar biasa jago, Adin. Jadi kita ni kan siapa? Nunggu dia makan gitu. Awak nih, Tuk Sikun dari tadi nyuruh orang sabar, sabar. Coba sekarang Ikam nak nyampaikan usulan. Bercakap tu, kami nak dengar cakap Ikam. Siapa tahu Ikam beri solusi. Awak nih, bercakap Ikam tu. Ya tu, bercakaplah. Tuk Sikun menjelaskan bagaimana rencananya kepada warga Buding. Bagian demi bagian, langkah demi langkah. Apa-apa ini? Ikam nak bunuh orang-orang kampung apa apa? Ikam pikir aja berikor tu bekecit apa ke? Nak Ikam ajak main teka-teki pulaan. Tapi, Tuk Sikun ada benar juga. Soalnya pas aku pergi berjalan-jalan keliling kampung, aku tak sengaja ngedengar kelakar Hulu Balang pas pergi berjaga di gerbang perbatasan Buding. Maksud kau apa? Orang itu tak kelakar apa? Orang-orang itu nyebut kalau Raja Beriko rajin benar makan daging nok bini, terutama betis. Dia juga rajin main teka-teki. Hulu Balang rajin diajak dia main. Tapi taronnya tidak main-main. Amun Hulu Balang menang, uang sebasi minta apa aja dengan Raja Beriko. Tapi amun baik itu kalah. Nasi berakhir di perut Raja Jahanam itu.
Tuk Sikun yang sudah menyusun rencana ini sebelumnya secara matang melanjutkan kembali penjelasannya. Tuk, kamu sana biadab ki macam Raja Jahanam itu. Coba ikam pikir, kita nih pun nyusun rencana biar tak jadi korban dari raja itu. Terus rencana ikam nih nak ngorbanin orang yang jadi umpan. Memang luar biasa ikam nih. Tak mikir apa ke? Mika lalu pak apa ke? Siapa nak mawa Raja Berikor itu ke sini? Dan siapa nak ngerayu orang kampung biar nak nerima raja itu idang mimpin di Buding? Demang Usuk. Dia nak berjanjikan kita kalau Buding ni akan makmur, sejahtera, amu dipimpin dari orang luar. Mana dia? Kau Sagadodin, usuplah aku amanai. Dia lah ada di rumah ini, di kamar aku sekarang. Lah aku sekap dia. Dia memang seharusnya bertanggung jawab atas semua kejadian ini sebab dialah nok muat Raja Berikor itu datang ke tanah Buding. Demang Usuk dijadikan taruhan dalam permainan melawan Raja Berikor. Jika rencana Tuk Sikun berhasil, maka matilah Raja Berikor. Namun jika gagal, Demang Usuk yang akan dikorbankan menjadi santapan. Sebenarnya Tuk Sikun tahu betul resiko yang akan terjadi, karena kemungkinan besar seluruh warga yang ikut andil dalam permainan akan ditangkap dan dijadikan persediaan makanan oleh Raja Berikor. Tapi inilah harapan satu-satunya warga untuk menjatuhkan pemimpin yang menyengsarakan rakyat. Kekuatan yang paling besar adalah kesatuan dari rakyat itu sendiri. Keesokan harinya, Raja Berikor mengadakan pesta besar-besaran. Seluruh masakan terbaik mereka siapkan. Beberapa masakan yang disediakan khusus untuk Raja Berikor sudah dicampur dengan darah manusia agar daging rasa dan babi hutan terasa seperti daging manusia. Wah, Demang Usuk, pesta panen kali ini sungguh meriah ya. Bahkan kalian menyiapkan daging warga khusus untukku. Wah, jarang-jarang ini. Biasanya aku yang mencari makananku sendiri, aku yang menangkap warga. Tapi kali ini kalian sudah berubah pikiran. Kalian sudah menyediakan daging warga khusus untukku. Terima kasih, terima kasih. Tidak sabar aku ingin menyantapnya. Tentu tuanku, selain sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen, ini juga sebagai bentuk rasa terima kasih kepada tuan. Sebab Buding sekarang menjadi makmur tuanku. Oh, begitu rupanya. Bagus, bagus, bagus. Memang kalian harus sadar sebenarnya. Karena aku, sang penguasa Buding ini, akulah yang paling berjasa di sini. Aku yang menyebabkan Buding menjadi sejahtera dan makmur sekarang, Demang. Dermaga-dermaga aku bangun, rumah-rumah singgah, perkebunan. Ya, kau tahu perkebunan. Tapi yang lebih penting, pertambangan sekarang ada di mana-mana. Bukankah itu juga menguntungkan untukmu? Sementara Demang Usuk sedang sibuk terus mengobrol dan sesekali menjilat di hadapan Raja Berikor. Tuk Sikun dan warga lain menyiapkan jebakan untuk membunuh Raja Berikor beserta hulu balangnya. Seluruh makanan untuk hulu balang sudah dicampurkan racun.
Tuanku, sembari Anda menyantap hidangan yang telah disediakan, kami ingin mengajak Tuanku bermain teka-teki. Karena hamba dengar Tuanku sangat suka bermain teka-teki. Wah, Usup, kau tahu sekali kesukaanku. Ayo. Apa taruhan kali ini? Apa taruhannya? Jika hamba kalah, hamba dan keluarga hamba rela menjadi santapan Tuanku. Namun, jika hamba menang, Tuanku harus memenuhi permintaan hamba. Menarik sekali taruhannya, Usup. Kalau begitu aku terima tantanganmu. Sebab aku tidak pernah kalah dalam bermain teka-teki. Awas saja ya. Siapkan tubuh-tubuh kalian menjadi santapanku tiap hari. Dengan mata yang mengantuk dan badan tersandar setelah kekenyangan, Raja Berekor mengiyakan penawaran dari Demang Usup. Mohon ampun, Tuanku. Hamba ialah Tuk Sikun yang akan memberikan teka-teki. Oh, begitu ternyata. Semoga saja kemampuanmu dalam bermain teka-teki sangat luar biasa, Pak Tua. Silahkan, kau mulai saja duluan. Dipenuhi hasrat kesombongan bakal memenangkan pertandingan, Raja Berekor tidak menyadari semua hulu balangnya sudah mati keracunan. Racun yang dimasukkan makanan hanya diperuntukkan untuk hulu balang, sebab ahli masakan kerajaan sudah pernah mencoba meracuni Raja Berekor dan tidak berpengaruh sama sekali. Hamba memohon, mulai Tuanku. Buah jelima kambing jalikor, keempat kembang jalikam, di dalam gantang berpegang akar terbitlah terang mengganti malam. Silakan ditebak apa maksud hamba, Tuanku. Dengan pandangan terhuyung-huyung, Raja Berekor berusaha berpikir keras menebak apa arti dari teka-teki Tuk Sikun. Seluruh warga mulai cemas, takut Raja Berekor berhasil menjawab. Jika itu terjadi, sudah pasti rencana mereka gagal. Sebab pada dasarnya Raja Berekor memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, sekalipun hulu balangnya tidak ada. Melihat wajah Raja Berekor yang kebingungan, Tuk Sikun langsung bergegas menjawab teka-teki buatannya. Buah jelima kambing jelikor, keempat kembang jalikam, di bawah berlima pegangkan ekor, empat di atas siap menikam. Serentak Sudin, Runot dan warga lain menyergap ekor Raja Berekor. Beberapa warga lainnya memegangi tangan, kaki dan kepalanya agar Raja Berekor terpasung dan tidak bisa bergerak. Apa-apaan ini? Lepaskan aku! Bulu balang! Usup! Bantu aku cepat! Membantu kau bilang? Setelah semua teman-temanku kau bunuh, masih berani kau minta bantuanku? Amarah Demang Usup terlihat lebih meluap-luap dibanding warga yang lain. Air mata kemarahan tak bisa lagi dibendung. Ampun! Ampuni aku! Aku mohon, lepas! Ampuni aku! Wajah Raja Berekor yang biasanya terlihat sombong, kini terlihat memelas hina, meminta ampunan warga Buding untuk sudi melepaskannya. Bunuh saja dia. Dia lah yang bunuh keluarga kita semua. Ya, bunuh saja Raja Berekor itu. Kau tidak tahu diri. Anak aku, bini aku, semua habis dimakan dia. Bunuh! Bunuh saja dia, bunuh! Suasana mencekam terlihat. Riuh, ricuh, amukan warga. Semua ujung parang menuju kepala Raja Berekor. Warga siap memenggal kepala raja pemakan manusia yang memiliki ekor seperti kerah. Bunuh! Bunuh saja dia, bunuh! Tunggu, tahan dulu. Coba Mika tengok diri Mika sekarang. Apa beda dengan Raja Biadab ini? Hasrat binatang buas, nak ngebunuh orang, dikuasai nafsu. Mun macam gini, apa beda? Kita kan dia nok punya ekor. Betul. Jadi kita harus ngapa? Nok lang rusak Buding adalah nafsu seraka dan kebiadaban macam binatang buas. Karena itu, yang harus kita binasakan, dialah binatangnya. Usah kita nok ngejelma binatang macam dia. Mun gitu cara, kita matikan dengan cara yang baik. Penggal kepala dia. Tidak! Setelah membunuh Raja Berekor,
semua warga gembira dan bersukaria, sebab tidak ada lagi penderitaan yang harus mereka jalani, tidak ada lagi keresahan yang harus mereka alami. Di tengah kebahagiaan mereka, Sudin menyadari ada yang aneh dari orang-orang di sana. Not, apa itu? Itu no apa? Nak dijebur kau toh? Be, Din, ikor ini, Din. Din, kau ada juga. Beh, tersikut juga. Semua orang kampung juga. Kau ikor itu ya? Kau juga. Gawat. Ngapa kau dikor? Gawat. Sama. Ayah, orang itu juga dikor. Kita semua berikor. Sandiwara radio ini dengan judul Raja Berekor diambil dari cerita masyarakat Pulau Belitung, hasil kerjasama 90,5 FM Sisnet Radio dan Sanggar Kemuning. Pengisi suara Gusnata sebagai Sudin, Aulia sebagai Runut, Aditya Putra sebagai Hulu Balang, Mia Agustina sebagai Dayang, Latif sebagai Demang Busuk, Baharul Ulum sebagai Raja Berekor, Bangsis sebagai Tuk Sikun. Diproduksi oleh Sisnet Radio.